Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 5 anak-anak, bangun datar, subbab ke-1, sifat-sifat dasar bangun datar, ada di halaman 164 sampai dengan 167. Baik, ibu langsung membahas. Subbab ke-1 anak-anak, sifat-sifat dasar bangun datar. Pembelajaran ke-1, garis dan sudut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa memahami bentuk-bentuk dasar seperti garis dan sudut. Kita mulai dari garis anak-anak. Pada gambar di samping tariklah beberapa garis yang melewati A. Kemudian buatlah garis yang melalui A dan B. Baik, di sini ada titik A dan titik B anak-anak. Kita buat beberapa garis dahulu yang melewati A anak-anak, yang melewati titik A. Ini ibu mulai dari garis yang ke-1 ini. Selanjutnya kita buat garis lagi yang melalui titik A di sini anak-anak. Ini. Kita buat garis lagi ini yang ketiga melalui titik A. Nih, ibu buat satu garis lagi ini yang melalui titik A anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri, tidak harus sama dengan ibu, dan banyaknya garis juga tidak harus sama dengan ibu. Kemudian buatlah garis yang melalui A dan B. Nih, kita buat di sini garis ini yang panjang ini melalui titik A dan B. Kalau kita cermati anak-anak, di sini untuk garis yang melewati titik A ini kita bisa membuatnya banyak anak-anak. Sedangkan untuk garis yang melewati titik A dan B atau melewati A dan B hanya ada satu. Jika kita menarik garis yang melewati A dan B, maka tidak ada garis lain yang juga melewati kedua titik A dan B. Namun ada banyak garis yang melewati satu titik A. Dengan kata lain, hanya ada satu garis yang melalui dua titik A dan B. Sebuah garis yang melalui dua titik A dan B disebut garis AB. Jika kita mengatakan garis, yang dimaksud garis adalah garis lurus yang diperpanjang tak terhingga kedua arah. Kita cermati di sini ada garis AB anak-anak. Garis AB ini adalah garis lurus yang diperpanjang tak terhingga ke dua arah. Baik kalau ini ke arah kanan tak terhingga, ke arah kiri juga tak terhingga. Ini adalah garis AB anak-anak. Selanjutnya untuk garis AB, bagian garis mulai dari A sampai B, mulai dari A di sini sampai B di sini, ini disebut ruas garis atau segmen garis AB. Di sini sudah digambarkan segmen garis AB. Selanjutnya, garis lurus yang diperpanjang ke arah B mulai dari titik A disebut sinar garis AB. Selanjutnya yang paling bawah di sini adalah sinar garis AB anak-anak, dimulai dari titik A di sini, selanjutnya diperpanjang ke arah B. Ini disebut dengan sinar garis AB. Ibu berharap anak-anak bisa membedakan kalau garis AB ini diperpanjang ke arah B, ini tak terhingga, ke arah A di sini juga tak terhingga. Kalau segmen garis AB ini dari titik A sampai ke titik B saja, sedangkan kalau dari sinar garis AB ini dari titik A diteruskan atau diperpanjang melalui ke arah B ini tak terhingga. Ibu lanjut membahas ke soal 1 anak-anak. Jika kita hubungkan tiga titik berbeda A, B, dan C pada gambar di samping kiri, bangun apa yang diperoleh? Baik, kita hubungkan terlebih dahulu anak-anak. Ini ada titik A, B, dan C. Ini yang pertama kita hubungkan dulu. Untuk titik A dan B nya ini kita hubungkan anak-anak. Ini membentuk segmen garis AB.
Selanjutnya di sini titik B dan C kita hubungkan membentuk segmen garis BC. Selanjutnya ini titik A dan C kita hubungkan. Nih, tentu anak-anak sudah bisa memahami bahwa di sini bangun yang terbentuk. Nih, bangun apa yang diperoleh? Bangun yang diperoleh adalah bangun segitiga. Tulis di sini bangun segitiga. Kita menggunakan simbol seperti ini simbol segitiga dan menulis segitiga ABC sebagai segitiga ABC. Lanjut ke pembelajaran tentang sudut anak-anak. Materi G, berapakah besar satu sudut segitiga sama sisi? Perlu Ibu ingatkan kembali bahwa besar ketiga sudut pada segitiga sama sisi sama besar, yaitu besarnya 60 derajat anak-anak. Terus di sini 60 derajat. Berapa besar satu sudut segi 5 sama sisi atau segi 5 beraturan anak-anak? Diukur dalam derajat, besarnya adalah 108 derajat. Nanti anak-anak bisa mengukur sendiri. Sudut pada gambar berikut ini dibentuk dari dua sinar garis OA dan OB yang memanjang mulai dari O. Dalam hal ini O disebut dengan titik sudut, OA dan OB disebut sisi sudut. Ini Bu koreksi, ini yang tepat adalah kaki sudut anak-anak. Kaki sudut OA dan OB disebut kaki sudut. Untuk menyatakan sudut kita menggunakan simbol seperti ini. Dan ditulis sudut AOB, dibaca sudut AOB. Kita menulis sudut, ini lambangnya atau simbolnya AOB untuk menyatakan ukuran sudut. Misalnya besarnya sudut AOB sama dengan 40 derajat. Baik, kita cermati pada gambar anak-anak. Ini adalah sudut AOB yang terbentuk dari dua sinar garis, yaitu sinar garis OA dan sinar garis OB yang berpangkal pada titik O di sini. Titik O disebut dengan titik sudut. Selanjutnya OA dan juga OB disebut dengan kaki sudut. Catatannya anak-anak, catatan sudut AOB pada gambar di atas dapat ditulis sebagai sudut BOA dan dapat ditulis secara sederhana sebagai sudut O, atau kita juga dapat menggunakan sembarang simbol, misalnya sudut A. Ini sudut A kecil, di sini ada A kecil anak-anak. Lanjut ke soal 2 anak-anak. Bagian yang diwarnai pada bangun di samping ini adalah sudut X dan sudut Y. Nyatakanlah sudut X dan sudut Y menggunakan simbol dengan A, B, C, dan D berturut-turut. Baik, kita cermati untuk sudut X terlebih dahulu anak-anak. Ini sudut X, ini sudut X ini bisa kita nyatakan sebagai sudut ADB. Ini sudut A, D, B, atau sudut BDA. Sudut BDA. Selanjutnya untuk sudut Y anak-anak, sudut Y yang ada di sini, ini bisa kita nyatakan sebagai sudut ABC, sudut ABC, atau sudut CBA. Sudut CBA. Lanjut ke soal 3 anak-anak. Seperti pada gambar di samping ini, garis AB dan CD berpotongan di titik O. Garis AB dan CD berpotongan di titik O. Jika sudut AOC 50 derajat, kita tulis dulu besar sudut AOC di sini 50 derajat anak-anak. Ini tentukan ukuran sudut berikut. Untuk soal ke-1, besar sudut COB anak-anak, besar sudut COB. Sudut yang ada di sini yang ditanyakan. Kalau kita cermati anak-anak, besar sudut AOC ditambah dengan besar sudut COB ini besarnya 180 derajat anak-anak, karena membentuk garis lurus.
sekarang kita selesaikan untuk soal ke-1 terlebih dahulu. Besar sudut AOC ditambah dengan besar sudut COB ini besarnya sama dengan 180 derajat. Besar sudut AOC tadi 50 derajat anak-anak, 50 derajat ditambah dengan besar sudut COB ini sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut COB ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 50 derajat anak-anak. Ini besarnya adalah 130 derajat. Ini untuk besar sudut COB. Selanjutnya yang kedua di sini. Kita diminta menentukan besar sudut DOB. Sudut DOB. Kalau cara cepatnya anak-anak, sudut AOC dan sudut DOB ini bertolak belakang anak-anak, saling bertolak belakang. Kalau saling bertolak belakang ini besarnya sama. Tapi kalau kita mau menghitung, boleh sekarang kita hitung. Besar sudut COB ditambah dengan sudut DOB ini membentuk garis lurus anak-anak, besarnya 180 derajat. Tadi sudah diketahui kalau sudut COB ini besarnya adalah 130 derajat. Nih kita tambahkan dulu. Berarti sudut COB ditambah dengan besar sudut DOB. Ini sudut DOB ini besarnya adalah 180 derajat anak-anak karena membentuk garis lurus. Besar sudut COB tadi 130 derajat. Ini ditambah dengan besar sudut DOB. Ini sama dengan 180 derajat. Selanjutnya besar sudut DOB ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 130 derajat. Besarnya adalah 50 derajat anak-anak. Besarnya sama dengan sudut AOC. Baik, pada soal 3 titik O adalah titik pertemuan dua garis dan disebut titik potong garis-garis tersebut. Ibu lanjut membahas tempat kedudukan relatif dua garis. Materi anak-anak, jika garis M diputar 360 derajat dengan pusat O seperti ditunjukkan gambar di samping ini, dapatkah kita simpulkan bahwa garis L dan M selalu berpotongan? Kita cermati, di sini ada dua garis. Garis L mendatar di sini dan yang miring garis M ini berpotongan di satu titik di sini. Selanjutnya garis M ini kita putar 360 derajat. Untuk yang diputar saat pertama sesuai tanda panah. Posisi garis M seperti ini sejajar dengan garis L anak-anak. Kalau posisi garis L dan M ini seperti ditunjukkan garis putus-putus ini sejajar, tidak akan pernah bertemu di satu titik. Kalau diputar lagi di sini sesuai tanda panah, ini antara garis M dan L bisa berpotongan di satu titik anak-anak. Selanjutnya kalau kita lanjutkan lagi di sini, garis putus-putusnya yang di sini nih, garis L dan M bisa berpotongan. Jadi bisa kita simpulkan anak-anak, ini tidak selalu antara garis L dan M ini berpotongan. Kalau posisinya sejajar tidak berpotongan. Kembali ke pertanyaan, dapatkah kita simpulkan bahwa garis L dan M selalu berpotongan? Jawabannya tidak dapat. Jawabannya tidak dapat. Ini garis L dan M tidak selalu berpotongan. Tidak selalu berpotongan. Catatannya anak-anak, kita menamakan garis dengan huruf kecil seperti huruf L kecil atau M kecil. Dua garis pada bidang datar kedudukannya berpotongan atau tidak berpotongan. Jika sudut pada titik potong dua garis L dan M merupakan sudut siku-siku, maka kita katakan bahwa dua garis tersebut tegak lurus.
di sini posisi garis L dan M ini perpotongannya merupakan membentuk sudut siku-siku anak-anak. Di sini titik potong yang membentuk sudut siku-siku ini merupakan sudut siku-siku, maka bisa dikatakan bahwa dua garis ini L dan M ini tegak lurus. Kita menggunakan simbol seperti ini, dan ditulis garis L tegak lurus dengan M. Dibaca L tegak lurus M. Selanjutnya, jika dua garis tegak lurus, maka dikatakan garis yang satu tegak lurus pada garis yang lain. Jika L tegak lurus M, maka L tegak lurus M, M tegak lurus M. Selanjutnya, jika dua garis pada bidang tidak berpotongan, kita katakan bahwa garis L sejajar garis M. Seperti digambarkan ini ada tandanya, ini di sini garis L, di sini garis M, ini ada tanda panah seperti ini anak-anak. Ini menyatakan bahwa garis L dan M sejajar. Kita menggunakan simbol L, dua garis miring di sini, selanjutnya M, dibaca L sejajar M. Lanjut ke soal 4 anak-anak. Pada gambar di sisi kiri ini, tariklah garis yang melalui titik P di sini yang tegak lurus pada garis L. Baik, kita buat satu garis yang melalui titik P. Selanjutnya garis ini tegak lurus dengan garis L. Ini Ibu memberi contoh anak-anak. Selanjutnya tariklah garis yang melalui Q di sini titik Q dan sejajar garis L. Ini Bu gambarkan di sini. Ini garis yang melalui titik Q dan sejajar dengan garis L. Perlu Ibu beri simbol dulu anak-anak. Kalau garis yang melalui titik P tegak lurus dengan L di sini, ini di sini membentuk sudut siku-siku. Sedangkan untuk satu garis yang melalui titik Q sejajar garis L, ini Ibu beri tanda seperti ini panahnya. Ini artinya sejajar kedua garis ini. Lanjut, Ibu membahas materi jarak anak-anak. Pada gambar di samping kanan ini, di antara garis-garis yang ditarik dari A ke B, di sini ada beberapa garis yang ditarik dari A ke B anak-anak. Ini yang ke satu, yang di sini nih. Ini yang ke satu, garis ke satu. Selanjutnya ini garis kedua, ini garis ketiga, dan yang berwarna merah ini garis keempat. Segmen garis AB adalah yang terpendek. Di sini segmen garis AB yang di garis merah ini adalah yang terpendek. Di sini sudah bisa kita lihat kalau ini yang terpendek anak-anak. Yang di sini ke sini ini jauh, yang melengkung ini juga jauh anak-anak. Di sini panjang segmen garis AB adalah jarak dari A ke B. Jadi harus kita cermati anak-anak. Kalau yang namanya jarak dari titik A ke B, ini harus yang terpendek anak-anak. Ini harus yang terpendek. Kita dapat tuliskan jarak sebagai AB sama dengan 4 cm untuk menunjukkan bahwa panjang segmen garis AB adalah 4 cm. Lanjut ke materi Q anak-anak. Pada gambar di samping kanan, manakah di antara titik A, B, H, dan C pada garis L yang panjangnya terpendek ke titik P? Di sini ada garis L, di sini ada titik A, B, H, C, dan kita diminta untuk menentukan mana jarak yang terpendek ke titik P di sini. Di sini ada AP, ada BP, ada HP, ada juga CP. Baik, untuk menentukan ini kita diminta untuk menyelidiki dengan jangka anak-anak. Selidiki dengan menggunakan jangka. Ibu bahas di kanan bawah di sini. Ini jangkanya Ibu beri warna biru tua. Ini kalau kita lanjutkan, ini membentuk suatu lingkaran dengan jari-jari PH anak-anak. Jari-jarinya PH berarti titik yang jarak yang ada di sini nih dari P ke titik yang ada di sini. Ini juga PH anak-anak karena merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya di sini titik yang ada di sini ini
Ini pada segmen garis PB di sini, ini ada titik H di sini. Di sini selanjutnya, di sini juga PH di sini anak-anak. Ini kalau kita cermati, mana jarak yang terpendek di sini PH, ini PH-nya di sini, antara PC PH-nya ada di sini, antara PB di sini segmen garis PB PH-nya ada di sini. Selanjutnya untuk PA PH-nya ada di sini. Kalau kita cermati, jelas untuk yang terpendek adalah PH yang ada di sini. Kembali ke pertanyaan anak-anak, pada gambar di samping kanan manakah di antara titik A, B, H, dan C pada garis L yang panjangnya terpendek ke titik P? Jawabannya adalah titik H, anak-anak. Jawabannya adalah titik H. Seperti ditunjukkan pada G ketika digambar garis yang tegak lurus di sini, garis PH di sini tegak lurus anak-anak. Di sini digambarkan tegak lurus pada L melalui P yang berbeda dengan L dan dinamai titik potongnya H di sini, maka panjang segmen garis PH merupakan jarak antara titik P ke garis L. Karena yang terpendek, maka ini disebut dengan jarak anak-anak. Anak-anak harus ingat kalau jarak antara titik P dengan garis L ini harus yang tegak lurus, yang terpendek, yaitu PH. Lanjut ke soal 5 anak-anak. Pada gambar di samping kanan tunjukkan bahwa garis L sejajar M. Di sini ada garis L dan di sini ada garis M. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa garis L sejajar dengan garis M. Bandingkan 3 jarak berikut ini. Untuk yang A, jarak antara titik A yang berada di garis L ke garis M. Kita buat garis bantuan, di sini garis AD yang posisinya tegak lurus di sini. Garis AD di sini tegak lurus garis M. Yang B, jarak antara titik B yang berada di garis L ke M. Kita buat segmen garis BE yang tegak lurus dengan garis M. Selanjutnya, yang C, jarak antara titik C yang berada di garis M ke garis L di sini. Ini titik C yang ada di sini, titik C anak-anak. Ini kita buat bantuan segmen dengan segmen garis CF di sini yang tegak lurus dengan garis L ada di sini. Nanti kalau anak-anak mengukur, ini panjang AD ini sama dengan panjang BE sama dengan panjang CF. Ini jaraknya sama anak-anak. Nih, baik, Ibu tulis dulu di sini. Panjang garis segmen garis AD ini sama dengan panjang segmen garis BE sama dengan panjang segmen garis CF. Ini menunjukkan bahwa garis L dan juga M ini sejajar anak-anak. Jaraknya ini selalu sama. Baik, ketika terdapat garis L dan M yang saling sejajar, jarak antara titik pada salah satu garis ke garis lain selalu sama. Jarak tersebut dinamakan jarak antara dua garis sejajar. Jadi AD, BE, CF ini merupakan jarak antara garis L dan M. Jaraknya selalu sama anak-anak. Lanjut ke materi mari mencoba anak-anak. Dalam setiap segitiga ABC, ini segitiga ABC, panjang AB ditambah dengan AC, AB ditambah dengan AC ini lebih besar daripada panjang BC. Jelaskan fakta ini menggunakan jarak antara titik B dan C. Baik, Ibu bahas penyelesaiannya. Panjang segmen garis BC di sini, panjang segmen garis BC sama dengan jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik tadi sudah Ibu jelaskan, kalau namanya jarak itu pasti yang terpendek anak-anak. Ini yaitu B dan C, jarak antara dua titik B dan C. Yang namanya jarak tadi sudah Ibu jelaskan yang terpendek. Di sisi lain, panjang AB ditambah AC, panjang AB ditambah dengan AC ini yang ditunjukkan dengan garis putus-putus menghubungkan dua titik yaitu B dan C. Baik, di sini ada 3 garis putus-putus di sini.
Ini di sini ini yang ke satu, di sini AB ditambah dengan AC yang di sini ini menghubungkan dua titik B dan juga C. Selanjutnya yang ada di sini ini garis AB, garis putus-putus ini yang di sini ditambah dengan AC, ini juga menunjukkan garis yang menghubungkan titik B dan titik C. Selanjutnya yang di bawah, garis AB dan juga garis AC, ini kalau ditambah ini menghubungkan titik B dan titik C. Tapi kalau kita cermati yang terpendek anak-anak, yang terpendek adalah yang BC di sini, segmen garis BC. Di antara garis-garis yang menghubungkan dua titik B dan C, segmen garis BC adalah yang terpendek. Jadi sudah jelas anak-anak kalau AB ditambah dengan AC ini lebih dari BC. Selain itu titik A ini tidak berada pada segmen garis BC di sini. Kalau misalkan titik A ada di sini anak-anak, ini maka panjangnya sama dengan, karena tidak berada di segmen garis BC, bisa kita simpulkan di sini. Selain itu titik A tidak berada pada segmen garis AB, sehingga bisa disimpulkan bahwa AB ditambah dengan AC lebih besar daripada BC. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.